dari mahasiswa STI Cendekia Bojonegoro. Di sini saya sudah bersama Bapak Supriyono selaku pemilik usaha fotokopi Adijaya. Maaf Pak, saya mau tanya. Ya, Bagaimana Bapak bisa mempunyai usaha fotokopi ini? Jadi gini, awalnya pada tahun 1989. Jadi saya setelah lulus sekolah karena keadaan kondisi orang tua. Jadi saya nggak bisa meneruskan kuliah. Jadi saya putuskan untuk bekerja. Dan waktu itu yang paling mudah adalah sebagai pelayan toko istilahnya. Tapi kebetulan di usaha fotokopi, gitu ya. Jadi terus berjalannya waktu, saya selama mungkin kita 2 tahun saya belajar bekerja sebagai pelayan di fotokopi. Kemudian saya step by step ya belajar bagaimana caranya, bagaimana karena sering ada sales kertas, semuanya itu semua dipasrahkan ke saya ataupun dipercayakan ke saya. Jadi setelah itu berjalan selama 2 tahun, kemudian saya memutuskan untuk belajar usaha sendiri. Terus bagaimana Bapak bisa memilih usaha fotokopi ini untuk dijadikan usaha sendiri? Jadi gini, tadi di awal saya sudah sampaikan, usaha fotokopi itu untuk masalah istilahnya kerugian itu kecil, karena barang-barang di situ bukan barang yang mudah rusak dalam arti jangka waktu 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan itu nggak rusak karena materialnya dari kertas ya. Cuman resikonya kalau kebakaran. Di sini memang ada batasan untuk dilarang merokok ya di area fotokopi karena di situ banyak material yang bisa terbakar. Kemudian dari situ paling mudah, kenapa paling mudah tadi saya sampaikan bahwa materialnya itu mudah gitu kan, dan tidak mudah rusak. Lalu saya belajar mengenai satu yang pertama, pengenalan dengan sales. Tadi di awal saya sampaikan ada sales datang, akhirnya saya ada perkenalan, punya nomor telepon, kemudian step by step. Nah, dari situlah saya untuk berusaha sendiri. Kemudian dari awal itu namanya orang ekonomi lemah ya, ekonomi lemah. Jadi saya komunikasi dengan orang tua dan orang tua menyetujui untuk membuat usaha fotokopi ini. Itu model awalnya gimana Pak untuk membangun usaha fotokopi? Jadi gini, untuk usaha di awal kita komunikasi dengan orang tua. Nah setelah kita komunikasi, ternyata orang tua mengasih saran untuk pinjaman lah ya, pinjaman ke bank. Waktu itu mungkin cukup lah ya buat usaha. Untuk satu beli mesin fotokopi 1, kemudian beli peralatan yang lain, etalase dan sebagainya. Nah dari situ kita pelan-pelan dan alhamdulillah selama mungkin sekitar 5 tahunan lah ya, selama 5 tahun ini udah mulai balik modal kan gitu. Pak, bisa diceritakan kenapa baru 5 tahun itu baru bisa balik modal? Oh gitu. Jadi gini, kenapa saya bilang 5 tahun baru balik modal itu, sebenarnya kalau modal awal itu di awal-awal sudah balik, dalam arti 2 tahun lah sudah boleh balik. Tapi kan kita pengen lebih besar, makanya sempat modal yang sudah balik itu kita pakai lagi, kita gunakan lagi untuk buat toko kecil-kecilan. Ya, jadi tahun ketiga itu sudah mulai bikin toko kecil atau tempat fotokopi yang ruangan yang bisa dipakai untuk jualan yang lain, contoh misalkan alat tulis ya, kemudian kebutuhan yang lain ya, alat tulis terutama kalau fotokopi pasti ada imbangannya dengan alat tulis gitu. Terus mengenai kenapa kok 5 tahun baru balik modal, tadi di awal sudah sampaikan bangun toko, kemudian kita harus beli material lagi, tambahan isi toko ya, kemudian kita tambah lagi 1 mesin cuci, maksudnya bukan mesin cuci, mesin fotokopi, dimana mesin fotokopi ini saya nggak beli baru ya, beli second. Jadi kalau namanya second mungkin ada perbaikan dan sebagainya, tapi tidak masalah, dan itu memang harus kita jalani. Kemudian printer karena bertambahnya tahun, kemudian proses yang namanya elektroniknya seperti bertambah tahun, tambah maju dan memacu. Nah sekarang kita beli mesin printer juga
Jadi 5 tahun ini mulai dari bangun toko, pembelian alat mesin fotokopi lagi walaupun second, kemudian nambah material lagi, alat-alat tulis dan sebagainya. Itu selama 5 tahun baru bisa balik. Ceritanya jadi seperti itu. Apakah Bapak ini usahanya itu bekerja sama dengan SMA atau kantor-kantor di wilayah sekitar Bapak itu kerjasama atau enggak? Jadi ini sebenarnya tidak ada kerjasama ya, tidak ada kerjasama karena kepercayaan orang per orang. Kalau misalkan ada orang TU ya dari beberapa sekolah fotokopi ke kami ini yang ya kita terima karena satu tadi pelayanan kita lebih cepat dan mungkin kadang ada kepercayaan dari sekolah tersebut untuk memberikan percaya ke kami untuk melakukan misalkan dalam arti Pak ini ada dorongan Pak ini sekian lembar kan gitu. Jadi ya kita terima aja gitu. Jadi kita tidak punya target untuk harus sekian, tidak. Jadi kita ngikutin sesuai dengan keseharian. Misalkan satu fotokopi misalkan 500 per lembar ya 500 per lembar. Jadi sesuai aja gitu. Apakah ada kendala selama Bapak mempunyai usaha fotokopi ini? Kalau kendala pasti ya, tadi usaha aja naik turun kan, jadi penghasilan naik turun. Kalau kendala sih, kalau nggak salah kemarin ya pada waktu pandemi itu 2 tahun itu kita memang benar-benar lagi untuk ekonomi kita lagi turun lah ya, tapi nggak, alhamdulillah nggak drastis. Nah, sama banyak sekolah yang libur, kemudian jarang sekali dia melakukan fotokopi keluar dalam arti ini. Sekarang kan work from home kalau nggak salah ya, itu kalau orang-orang guru-guru itu ngomongnya gitu, jadi kantor itu kan jarang sekali. Makanya dia sekarang waktu work from home itu dia pakai printernya mesin sendiri ya di kantor gitu. Tapi yang nggak punya mesin printer ya otomatis datang ke sini. Tapi penurunannya bisa sampai hampir 60% lah ya, penurunan 60% sampai 70% penurunan omset per bulan. Untuk usaha saat ini setelah pandemi itu gimana Pak? Ya alhamdulillah setelah pandemi ini kan memang di awal-awal ya sempat istilahnya bukan terseok, maksudnya sempat lambat laun kita merintis lagi dalam arti memulai lagi ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai ada peningkatan, kemudian kita memutuskan untuk punya transportasi sendiri untuk pembelian material. Jadi sudah kita nggak, yang awalnya memang dulu kita selalu pinjem ya, maksudnya sewa roda 4 gitu kan. Alhamdulillah sekarang udah punya transportasi sendiri walaupun nyicil ya, walaupun kita nyicil lah, pokoknya mau nggak mau kita harus mulai lebih majuan gitu. Kemudian selama 2 tahun ini kita sudah mulai hampir mengembalikan daripada penghasilan kami per bulan. Terima kasih Pak atas waktu dan informasinya. Ya. Semoga usaha Bapak semakin maju. Amin ya. Terima kasih ya Mbak. Say